Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan apa sih theoretical framework and hypothesis development. Sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya, Rahel. Kenalkan, nama saya Rahan Cikgu Tamanoro dengan NP 20402005. Dengan saya sendiri, Okta Kartikasari 2040200057. Saya dengan Azril Akbar Trijedianto dengan NPM 2040200082. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rahel. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana seseorang menyatakan hubungan antara beberapa faktor yang dianggap penting bagi suatu masalah. Kerangka teoritis merupakan landasan bagi penelitian dalam menelaah dan mengidentifikasikan variabel-variabel utama dari masalah riset yang diteliti. Materi ini menyoroti pentingnya pengembangan teori dalam penelitian deduktif dan menjelaskan bagaimana teori dikembangkan. Dimulai dengan definisi kerangka teoritis, diikuti dengan diskusi tentang pembentukan kerangka teoritis. Ini menjelaskan bahwa kerangka teoritis melibatkan identifikasi jaringan hubungan antara variabel yang dianggap penting untuk masalah. Ada konsep di kerangka teoritis, ada konsep, konstruk, variabel, dan definisi operasional. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep, konstruk, variabel, dan divisi operasional. Konsep merupakan hasil akhir proses pembentukan pengertian, menggambarkan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari suatu keadaan yang spesifik. Konstruk mempunyai arti lebih spesifik dibandingkan dengan konsep. Konstruk diciptakan dengan pertimbangan untuk kepentingan suatu riset ilmiah. Variabel mempresentasikan suatu konstruk yang diberi angka atau nilai, dapat juga dikatakan dengan sebagai konsep atau konstruk yang memiliki memiliki variasi nilai. Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati oleh peneliti dan bagaimana mengukur variabel atau konsep. Variabel penelitian. Variabel merupakan aspek spesifik yang penting dalam riset karena merupakan konseptualisasi yang mengkomunikasikan aspek-aspek utama proses riset ilmiah, yaitu rumusan masalah, hipotesis, desain riset, analisis data, dan hasil riset. Sebuah variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang bervariasi untuk sebuah objek atau orang, atau pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda atau orang. Ada juga 4 jenis utama variabel. Yang pertama, variabel dependent atau terikat, dikenal juga sebagai variabel kriteria. Ada yang variabel independen atau bebas, dikenal juga sebagai variabel
prediktor. Ada variabel moderat dan mediasi variabel. Yang pertama, variabel dependent atau variabel terikat. Variabel dependent adalah variabel dari ketertarikan utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependent atau menjelaskan keragamannya atau untuk memprediksikan. Dengan kata lain, itu adalah variabel utama yang cocok untuk diselidiki sebagai faktor yang layak melalui analisis variabel independen, yaitu menemukan variabel apa yang mempengaruhinya. Dimungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Untuk tujuan ini, penelitian akan tertarik untuk mengukur dan mengatur variabel dependen serta variabel ini akan mempengaruhi variabel ini. Dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu variabel dependen dalam sebuah penelitian. Variabel yang kedua, variabel independen atau variabel bebas. Secara umum, diduga bahwa variabel dependen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel dependen dalam hal yang positif atau negatif. Artinya, ketika variabel independen ada variabel dependen juga ada, dan dengan setiap unit peningkatan variabel independen, ada peningkatan atau penurunan variabel dependen. Dengan kata lain, varian dalam variabel dependen diperhitungkan oleh variabel independen. Untuk menetapkan bahwa perubahan dalam variabel bebas menyebabkan perubahan dalam variabel terikat. Keempat kondisi berikut ini harus dipenuhi. Yang pertama, variabel independen dan dependen harus kovarian. Dengan kata lain, perubahan variabel dependen harus dikaitkan dengan perubahan variabel independen. Yang kedua, variabel independen atau faktor penyebab yang diduga harus mendahului variabel dependen. Dengan kata lain, harus ada urutan waktu di mana keduanya terjadi harus terjadi sebelum akibat. Yang ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian harus mengontrol efek dari variabel lain. Yang terakhir, diperlukan penjelasan yang logis atau teori dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel moderat. Variabel moderat ini variabel yang memiliki efek kepentingan atau tidak pasti pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Artinya, kehadiran variabel ketiga, variabel moderat, memodifikasikan hubungan asli antara variabel independen dan dependen. Perbedaan antara variabel independen dan variabel moderat. Dalam dua situasi di atas, kami memiliki tiga variabel yang sama. Dalam kasus pertama, program pelatihan dan kekuatan kebutuhan pertumbuhan adalah variabel independen yang mempengaruhi kemauan karyawan untuk belajar. Yang terakhir ini menjadi variabel independen. Namun, dalam kasus kedua, kualitas program pelatihan adalah variabel dependen dan sementara variabel dependen tetap sama. Kekuatan kebutuhan pertumbuhan menjadi variabel moderat. Dengan kata lain, hanya karena yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang menunjukkan kemauan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal baru ketika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan dependen ini menjadi bergantung pada keberadaan moderat. Ada perbedaan antara variabel bebas dan variabel moderator. Kadang-kadang kebingungan mungkin timbul kapan variabel harus diperlakukan sebagai variabel independen dan ketika itu menjadi variabel moderasi. Misalnya, mungkin ada dua situasi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah studi penelitian menunjukkan
bahwa semakin baik kualitas dari program pelatihan dalam sebuah organisasi dan semakin besar kebutuhan karyawan, yaitu di mana kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang pada pekerjaan yang kuat. Semakin besar keinginan mereka untuk belajar baru cara melakukan sesuatu. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan suatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi bagi semua orang tanpa perbedaan apapun. Hanya orang-orang dengan kebutuhan pertumbuhan yang tinggi tampaknya memiliki kerinduan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Dalam dua situasi ini, kami memiliki 3 variabel yang sama. Dalam kasus pertama, program pelatihan dan kekuatan kebutuhan pertumbuhan adalah variabel independen yang mempengaruhi kemauan karyawan untuk belajar. Yang terakhir ini menjadi variabel dependen, namun dalam kasus kedua, kualitas program pelatihan adalah tingkat variabel independen dan sementara variabel dependen tetap sama. Kekuatan kebutuhan pertumbuhan dependen tetap sama, menjadi variabel moderat. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang menunjukkan kemauan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal baru ketika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan dependen kini menjadi bergantung pada keberadaan moderator. Dan terakhir ada mediasi variabel. Variabel mediasi atau variabel intervensi adalah variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu akibatnya dirasakan. Dengan demikian, ada kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel mediasi. Dengan kata lain, menggunakan variabel mediasi membantu kita memodelkan suatu proses. Variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan membantu untuk membuat konsep dan menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Sekarang, mudah untuk melalui perbedaan antara variabel independen, variabel mediasi, dan variabel moderasi. Variabel independen membantu menjelaskan varians dalam variabel dependen. Variabel mediasi muncul pada waktu T2 sebagai fungsi dari variabel independen, yang juga membantu kita untuk membuat konsep hubungan antara variabel independen dan dependen, dan variabel moderasi memiliki efek kontingen pada hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, sementara variabel independen menjelaskan varian dalam variabel dependen, variabel mediasi tidak menambah varian yang sudah dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan variabel moderasi memiliki interaksi dengan variabel independen dalam menjelaskan varian. Artinya, kecuali ada variabel moderasi, hubungan berteori antara dua variabel lain dan dianggap tidak akan berlaku. Selanjutnya ada kerangka kerja teoritis. Kerangka kerja teoritis merupakan fondasi di mana seluruh proyek penelitian dedukatif didasarkan. Kerangka teoritis yang baik mengidentifikasi dan mengidentifikasikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah dan selanjutnya menggambarkan dan menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan jika berlaku, variabel moderasi dan mediasi diuraikan. Jika ada variabel moderasi, penting untuk menjelaskan bagaimana dan hubungan spesifik apa yang mereka moderasi. Penjelasan mengapa mereka bertindak sebagai moderator
juga harus diberikan. Jika ada variabel mediasi, diskusi tentang bagaimana atau mengapa mereka diperlakukan sebagai variabel mediasi diperlukan. Keterkaitan apapun di antara variabel bebas itu sendiri atau di antara variabel terikat itu sendiri, jika ada dua atau lebih variabel terkait. Juga harus dijabarkan dengan jelas dan dijelaskan secara memadai. Perhatikan bahwa kerangka teoritis yang baik belum tentu merupakan kerangka kerja yang kompleks. Komponen kerja teoritis terbagi menjadi tiga, yaitu variabel-variabel yang relevan terhadap studi harus diartikan dengan jelas. Kedua, model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara variabel dalam sebuah model harus ditentukan. Ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengenai mengapa diperkirakan hubungan tersebut ada. Kebutuhan kerja teoritis, yaitu bagaimana kerangka kerja teoritis mewakili kepercayaan dan bagaimana kepastian suatu fenomena atau variabel konsep yang berhubungan satu sama lain, dan sebuah penjelasan mengapa percaya bahwa variabel-variabel tersebut terasosiasi satu sama lain. Proses dalam membangun kerangka kerja teoritis termasuk pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam role. Yang kedua, mengembangkan sebuah model konseptual yang menyediakan penggambaran deskriptif dari teori. Yang ketiga, hadir dengan teori menyediakan penjelasan hubungan antara variabel-variabel dengan model. Dari kerangka teoritis, maka hipotesis diuji dapat dikembangkan untuk memeriksa kondisi teori valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan selanjutnya dapat mencicipi analisis statistik yang sesuai. Oleh karena itu, seluruh proyek penelitian dedukatif bertumpu pada dasar kerangka teoritis, bahwa jika hipotesis diuji, tidak selalu dihasilkan. Seperti dalam beberapa proyek penelitian terapan, mengembangkan kerangka teoritis yang baik merupakan pusat untuk memeriksa masalah yang sedang diselidiki. Karena kerangka teoritis menawarkan dasar konseptual untuk melanjutkan dengan penelitian, dan karena kerangka teoritis melibatkan tidak lebih dari mengidentifikasi jaringan hubungan antara variabel-variabel yang dianggap penting untuk mempelajari situasi variabel yang dianggap penting untuk mempelajari suatu masalah yang diberikan, adalah untuk memahami apa variabel yang berarti dan apa jenis variabelnya. Selanjutnya, hipotesis development. Hipotesis didefinisikan sebagai uraian hubungan logis antara dua atau lebih variabel yang diekspresikan dalam bentuk pernyataan atau statement yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengkonfirmasi hubungan antar variabel diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang timbul. Begitu, kita telah mengidentifikasikan variabel-variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan di antara mereka melalui penalaran logis dalam kerangka teoritis. Kita berada dalam posisi untuk menguji apakah hubungan yang telah diteorikan memang benar. Dengan menguji hubungan ini secara ilmiah melalui analisis statistik yang sesuai atau melalui analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif, kita dapat memperoleh informasi yang andal tentang jenis hubungan apa yang ada di antara variabel-variabel yang beroperasi dalam situasi masalah. Hasil tes ini memberi kita beberapa petunjuk tentang apa yang dapat diubah dalam situasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji seperti itu disebut pengembangan hipotesis. Contoh kasus,
Kepercayaan terhadap sistem informasi yang baru mencerminkan sikap individu pemakai tentang keyakinan bahwa sistem yang baru ini memang lebih baik dengan sistem sebelumnya. Kepercayaan ini bisa muncul karena kecepatan proses sistem yang baru dalam membantu pekerjaan dan rasa keadilan. Dalam penerapan sistem baru ini bisa menilai kinerja individu dengan lebih baik. Goodhue dan Thomson tahun 1995 memberikan bukti empiris tentang hubungan kinerja individual dengan kecocokan tugas teknologi. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa kinerja berkaitan dengan pencapaian tugas-tugas individu didukung oleh teknologi yang ada. Penelitian yang dilakukan Sugeng tahun 1997 menemukan hubungan kecocokan tugas dan teknologi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Teknologi sistem yang dipercaya oleh individu dapat meningkatkan kinerjanya, akan menghasilkan tingkat pencapaian kinerja yang lebih baik oleh individu. Sistem yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi kepercayaan pemakai bahwa dengan sistem tersebut, tugas-tugas yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Karena tugas-tugas relatif lebih mudah dan cepat dikerjakan, maka diharapkan kinerja juga akan meningkat. Dari kasus yang saya bacakan, dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu berupa kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru akan meningkatkan kinerja individu. Lalu, ada contoh lagi, jika menggunakan if, kemudian statement. Contoh kasus, jika para karyawan dilatih mengenai produk secara berkelanjutan, maka pengenalan produk akan terus meningkat. Contoh hipotesisnya, manajer yang dikompensasi berdasarkan besarnya laba akan cenderung menaikkan laba. Nah, contoh yang tadi hanya menunjukkan sebuah variabel saja, yaitu variabel laba perusahaan yang cenderung naik. Manajer yang dikompensasi berdasar besarnya laba merupakan fenomenanya dan dapat dinyatakan dalam bentuk sampel. Lalu ada contoh hipotesis hubungan atau relasional hipotesis, yaitu merupakan pernyataan tentang hubungan dua buah variabel. Hipotesis hubungan dapat diklasifikasi menjadi hipotesis korelasi atau correlational hipotesis dan hipotesis penjelas atau kasual. Hipotesis korelasi merupakan hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi yang lainnya. Contohnya dari hipotesis korelasi ini itu terdapat hubungan positif antara besarnya kompensasi dan laba perusahaan. Lalu, hipotesis penjelas atau kausal adalah hipotesis yang menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel lainnya. Yang dipengaruhi adalah variabel dependen dan variabel yang mempengaruhinya adalah variabel independen. Contoh dari hipotesis penjelas ini yaitu perubahan laba secara positif akan berpengaruh terhadap harga saham. Di sini perubahan laba merupakan variabel independen yang mempengaruhi harga saham yaitu variabel dependen. Lalu ada klasifikasi hipotesis. Ada dua itu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dicoba untuk ditolak, rejected atau refused. Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan dua buah variabel adalah jelas dan tidak terdapat perbedaan di antaranya. Lalu ada hipotesis alternatif, adalah hipotesis yang dicoba untuk diterima atau didukung. Hipotesis alternatif berlawanan dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif merupakan dugaan yang menunjukkan terdapat perbedaan di antara dua buah variabel. Lalu ada kriteria hipotesis yang baik. Dikembangkan dengan teori yang sudah ada, penjelasan logis atau hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Hipotesis dapat diuji, hipotesis ini lebih baik dibanding hipotesis komposisinya. Lalu selanjutnya, pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif analisis kasus negatif. Hipotesis dapat diuji dengan data kualitatif. Sebagai contoh, setelah wawancara yang panjang, seorang peneliti telah mengembangkan kerangka kerja teoritis bahwa praktik tak pantas oleh karyawan adalah sebuah fungsi dari ketidakmampuan untuk menentukan antara benar dan salah atau kebutuhan untuk uang lebih. Praktik organisasi yang tidak berbeda.
Untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor primer yang mempengaruhi praktik-praktik tak pantas, peneliti harus mencari data membuktikan hipotesis. Bahkan, ketika satu kasus tidak mendukung hipotesis, teori tersebut perlu direvisi. Katakanlah peneliti menemukan satu kasus di mana seseorang dengan sengaja terlibat dalam praktik tidak etis menerima suap. Terlepas dari fakta bahwa ia cukup berpengetahuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, tidak membutuhkan uang, dan tahu bahwa organisasi akan melakukannya, tidak peduli dengan perilakunya. Hanya karena dia ingin kembali ke sistem yang tidak mau mendengarkan nasihatnya, penemuan baru ini melalui diskonfirmasi dari hipotesis asli yang dikenal sebagai metode kasus negatif, memungkinkan peneliti untuk merevisi teori dan hipotesis sampai teori tersebut menjadi kuat. Selanjutnya, implikasi manajerial. Pada topik ini, hal ini menjadi mudah untuk mengikuti perkembangan penelitian dari tingkat awal. Ketika manajer mengetahui ruang lingkup permasalahan, pengumpulan data pendahuluan, termasuk tinjauan pustaka, pengembangan kerangka kerja teoritis berdasarkan tinjauan pustaka dan dipandu oleh pengalaman dan intuisi, formulasi hipotesis untuk pengujian. Pengetahuan mengenai bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka kerja teoritis dikembangkan dan hipotesis dihasilkan memungkinkan manajer menjadi penilai yang cerdas dari laporan penelitian yang disampaikan konsultan. Pada saat ini, menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen dan variabel dependen memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana beberapa faktor atau variabel independen dalam model dapat memberikan kemungkinan solusi untuk masalah atau variabel dependen dalam model. Pemahaman tentang konsep variabel moderasi memungkinkan manajer untuk memahami bahwa beberapa solusi yang diusulkan mungkin tidak menyelesaikan masalah untuk semua orang atau dalam setiap situasi. Demikian pula, pengetahuan tentang arti signifikasi dan mengapa hipotesis tertentu diterima atau ditolak, membantu manajer untuk bertahan atau berhenti mengikuti firasat yang meski masuk akal atau tidak berhasil. Jika pengetahuan seperti itu tidak ada, banyak temuan melalui penelitian tidak akan masuk akal bagi manajer dan pengambilan keputusan akan dipenuhi kebingungan. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Berikut ada kesimpulan yang akan saya bacakan. Yang pertama, kerangka teoritis mewakili keyakinan peneliti tentang bagaimana fenomena tertentu terkait satu sama lain dan penjelasan mengapa dia percaya bahwa variabel ini terkait satu sama lain. Dari kerangka teoritis, hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk memeriksa apakah suatu teori itu valid atau tidak. Seluruh proyek penelitian deduktif bertumpu pada dasar kerangka teoritis. Yang kedua, karena kerangka teoritis melibatkan identifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah apapun, penting untuk memahami apa arti variabel dan apa jenis variabel yang berbeda. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Ada 4 jenis variabel utama yang sudah tadi kita bahas. Yang pertama variabel dependen, yang kedua variabel bebas atau independen, lalu ada variabel moderat, dan ada yang terakhir 4 variabel mediasi. Yang ketiga, ada 3 fitur dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teori apapun. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Dan yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa kita berharap hubungan ini ada. Sama seperti tinjauan literatur penetapkan panggung untuk kerangka teori yang baik. Ini pada gilirannya memberikan dasar logis untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Kesimpulan yang keempat, hipotesis diturunkan dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Mereka sering bersifat relasional. Sejalan dengan ini, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengkonfirmasi hubungan dugaan,
Diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Sebuah yang terakhir yaitu pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa perangkat teoritis dikembangkan dan hipotesis dihasilkan memungkinkan manajer untuk menjadi hakim cerdas atas laporan penelitian yang disampaikan oleh peneliti. Sekian pemaparan Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.